Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Rabbi, atas rahmatnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Karisma Nusantara pada kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi MPLS, menjelaskan materi tentang cara-cara belajar yang efektif yang kalian harus ketahui. Di sini ada beberapa cara belajar efektif yang kalian dapat ketahui. Belajar yang efektif adalah proses belajar yang berhasil guna. Guna proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, di sini berikut ada tips-tips belajar yang baik dan benar yang perlu kalian ketahui dan pelajari. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok ini dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Kemudian tips yang kedua, kita harus rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, di sini bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Kemudian tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Kemudian tips yang keempat, kita harus meningkatkan disiplin dalam belajar. Apakah kita telah membuat jadwal belajar? Maka kita harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main dengan konsentrasi yang penuh. Itu tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, jika ada hal-hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika kita belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar pada saat ulangan ujian. Tips yang selanjutnya,
kalian harus bisa menghindari belajar secara berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Nah, jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam dan bergadang, atau membuat contekan. Jadi sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu. Kemudian tips yang ke-8. Nah, di sini kalian harus bisa menanamkan kejujuran dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kemudian tips yang ke-9, jadilah seorang pemimpin. Jadi latihlah rasa tanggung jawab. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Jadi ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Kemudian tips yang ke-10, kita harus selalu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian tips yang selanjutnya ada juga, kalian jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Kemudian ada juga tips yang selanjutnya adalah kita harus selalu mengerjakan PR. Jadi kerjakanlah PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda. Nah, kemudian tips yang selanjutnya ada juga, kita selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu-waktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari lagi. Kemudian tips yang selanjutnya, kita di sini terlalu banyak tips ya. Bapak akan sampaikan 2 lagi di sini. Kita harus cukup istirahat. Cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, semuanya dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Kemudian tips yang terakhir yang perlu kalian ketahui yaitu kita harus banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Contohnya di sini kalian misalnya tidak menyenangi suatu mata pelajaran. Contohnya pada umumnya anak-anak segan belajar misalnya matematik ya, bahasa Inggris, IPA. Nah, jadi maka banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman-teman. Sahabat belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematik dan yang lainnya kalian malahan menyukainya. Rupanya pemaparan dari Bapak cukupkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap bisa terus mengikuti kegiatan MPLS ini pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini karisma unggul, karisma berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.